Ah, sebenarnya semenjak SMA ya, saya melihat ada sesuatu yang ganjil gitu. Ya. Itu di masyarakat sekitar saya tentunya. Tapi saya kan belum punya punya harus seperti apa cara cara ngelawan, cara marahnya itu. Marah dalam pengertian ngelawan gitu ya. Saya Ya, enggak ya. tahu. Tapi setelah 93 masuk di kampus gitu, saya mulai tahu cara ngelawannya. Rekonsiliasi memang sebatas apa? Sebatas opini ya, Ya, ya. sebatas wacana Ya kalau katakanlah istilah seperti ya. misalnya korban G13 Ya, PKI ya, itu belum sampai belum tuntas sekarang kan juga. jadi perdebatan. Pada hari ini demokrasi tidak baik-baik saja tentu saja ya, Oke, kan. ya, ya. Negara dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Mhm. Eh, banyak informasi yang bisa kita miliki dan itu harus bisa mencerdaskan Ya, siapa yang membawanya. ya, Adik-adik kita harus bisa melihat itu. ya. Tidak ada hal yang terbaik yang bisa dilakukan kalau kita sendiri yang Mhm, tahu itu dan tidak mau melakukan. mhm. Satu kesalahan besar. Kalau itu tahu dan kita ngerti, kalau tidak mau merubahnya, itu kesalahan besar. Saya kira teman-teman punya, teman-teman kita punya banyak ruang untuk melakukan itu. Ya. Referensi untuk melakukan Mhm. fakta-fakta yang bisa kita lihat. Saya Ya, kira ya. tidak ada alasan bagi, termasuk saya tentu saja, dan Mhm. adik-adik kita itu, tidak ada alasan kita untuk membiarkan itu terjadi. Ya, Saya ya. tahu bahwa saya marah, tapi marah itu harus saya kelola gitu Ya, ya. Saya marah itu rasionalkan. energi kan? Iya. Ya. Ya, kita ada di perbincangan menolak lupa dan, kita ada dengan, Jimuha, nama aslinya Muhaji, sahabat saya, sama-sama di, Surabaya dulu dalam dalam, pergerakan dan, pada beberapa segmen yang lalu, di segmen yang sama menolak lupa, kita berbincang dengan beberapa tokoh gerakan mahasiswa yang, kebetulan ada di Jakarta, bergerak di Jakarta. Nah, tentu kita juga ingin melihat bagaimana pergerakan, aktivis mahasiswa, di daerah-daerah lain. Jadi tentu saja potret itu akan memperkaya, kita di dalam memahami bagaimana pergerakan 98. Tentu saja, tidak hanya di Jakarta sebagai ibu kota, tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain, termasuk juga salah satunya pergerakan di, Surabaya. Nah, nama asli sahabat saya ini Muhaji dan, panggilannya yang populer adalah Jimuha ya. Jadi, beliau lebih terkenal dengan, dipanggil Jimuha ya. Nah, di Surabaya beliau salah satu, pimpinan pergerakan dan, kita akan berbincang soal bagaimana kira-kira, pengalaman dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan, kawan kita Jimuha di Surabaya. Long time no see, Jim, lama udah, tidak ketemu Ketemu. kita, eee, apa sekarang aktivitas? Apa ya, setelah reformasi itu, ya di Surabaya banyak gerak di advokasi tani dan buruh gitu ya. Setelah itu, Masih masih? ya masih. Ya. Tapi sekitar 2010 coba saya memandang bahwa ini bukan lahan yang baik gitu ya untuk cari duit. Saya harus usaha wira swasta. Oke, sekarang alih Sampai sekarang wira swasta. alih profesi lah. Ya, di water treatment sama istri juga. Oke, iya. Nah, eee, dulu bangsa kita bisa merdeka karena kita berangkat dari rasa marah ya Hmm, terhadap keadaan, marah terhadap ketidakadilan karena penjajahan. Dulu kita bergerak juga karena rasa marah yang ya, sama, ya. ya.
Nah, dulu marahmu kenapa? Ah, sebenarnya semenjak SMA ya, saya melihat ada sesuatu yang ganjil gitu. Ya. Itu di masyarakat sekitar saya tentunya. Tapi saya kan belum punya punya harus seperti apa cara cara ngelawan, cara marahnya itu. Marah dalam pengertian ngelawan gitu ya, saya Iya, enggak iya. tahu. Tapi setelah 93 masuk di kampus gitu, saya mulai tahu cara ngelawannya tentu saja. Oke. Berhubungan dengan banyak teman, berinteraksi dengan banyak teman-teman di kelompok-kelompok diskusi tentu saja. Mhm. Pikiran saya semakin terbuka, pandangan saya terbuka tentang Indonesia pada saat itu. Iya, iya. Nah, dari perkembangan diskusi itu semakin mengerikan kan. Media juga memberitahukan banyak hal tentang ketidakadilan itu tentu Mhm, saja ada mhm. kasus. Di tengah Eee, situasi media juga dikotasi saat iya, itu ya? tapi ya masih ada beberapa media yang mencoba untuk secara sembunyi-sembunyi tentu saja dengan menyelipkan kalimat-kalimat dan foto-foto itu. Iya. Ada penembakan petani yang di sana, di Mhm, Nipah mhm. misalnya, terus ya di berbagai daerah tentu saja mengalami hal serupa Iya, soal tanah. iya. Belum yang lain soal buruh dan Iya, sebagainya. guru. Marsina Kasus yang Marsina ya? ya yang cukup dekat Iya, dengan wilayah saya, dengan domisili saya, Sidoarjo iya, sana. Itu semakin mengerikan saya melihat itu. Di situ saya mulai, ini nggak bisa, ini harus dilawan dalam hati saya. Ini harus mhm. dilawan dan saya harus mencari teman sebanyak-banyaknya untuk melawan itu bersama-sama. Saya mungkin tidak bisa sendirian Iya, begitu. iya, iya. Kelompok diskusi itu yang bisa mengarahkan, memandu saya Mhm, untuk bisa mengajak teman-teman untuk melakukan satu hal mhm. yang saya kira pada saat itu ini jauh dari keadilan, jauh dari demokrasi. Iya, Saya kira iya. itu. Aku ketemu dirimu dulu, saat kau di FKMS. Iya, iya, iya. Ceritakan sedikit tentang FKMS. Iya, saya itu Forum Komunikasi komunikasi mahasiswa Mahasiswa Surabaya. Surabaya. Saya mencari-cari kelompok diskusi dan kelompok yang bisa memandu pandangan saya yang saya ceritakan tadi. Iya. Ketemulah beberapa teman yang menunjukkan di sana tempatnya, bukan di sini gitu. Waktu itu di depan UNER, saya ketemu sama beberapa teman di Fakultas Hukum itu, ada Mhm. itu, nongkrong di situ. Di sana saya coba untuk saya cari tahu, di Beratang ternyata sekretariatnya. Iya, Ya, di iya, Beratang. iya. Saya masih ingat Iya, rumahnya ingat ya? seperti apa, iya. Akhirnya saya ke sana, ternyata di sana itu banyak teman-teman juga Aha. diskusi, ya, akhirnya bergaul, Yang berinteraksi, spiritnya sama, ya, ya, pemikirannya sama, ya. ternyata tidak hanya saya, ternyata banyak yang punya pemahaman dan pandangan yang sama soal Indonesia. Oke, Nah, iya. ternyata FKMS itu punya networking yang cukup luas juga. Mhm. Ada di Iya, Malang, Jawa Timur tentu saja, iya. banyak di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan di Sumatera dan Bali. Berjejaring ya. Berjejaring. Jadi networking itu memang sudah dibentuk, dibuat oleh teman-teman sebelum saya tentu saja, kelompok Iya, teman-teman 80-an. iya, Jauh hari sudah semakin luas saya iya. kira. Mhm. Itu FKMS yang punya pandangan yang sama dengan saya. Iya, Saya masuk ke sana. oke. Ya. Apa yang dilakukan selama di situ? Lah, FKMS saya kira teman-teman yang lainnya, jaringnya itu banyak hal selain dia berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa tentu saja, bikin Mhm. Iya. mendorong kelompok-kelompok diskusi agar Mhm. ada spektrum soal Indonesia yang harus demokratis, yang harus memenuhi soal keadilan, tentu saja Pancasila sebagai cara pandang kita, Iya. alat bantu untuk memandang Indonesia. Nah, selain di mahasiswa tentu teman-teman juga bergerak di masyarakat, melakukan Iya, iya. advokasi. Pendampingan. Mhm. Pendampingan. Jadi advokasi itu pengorganisasian, itu juga mencerdaskan warga atas apa masalah yang sesungguhnya terjadi, Di semua mendekatkan sektor ya, semua sektor, petani, nelayan, petani, buruh. buruh, bahkan di satu
daerah yang jauh dari wilayah Iya. Surabaya. Kelompok miskin Iya, kota ya. saya harus Ya. datang ke sana, teman harus bikin sekolah rakyat di sana. Mhm. Itu sebenarnya untuk mendorong bahwa seperti yang saya sampaikan, kita harus punya banyak teman untuk melakukan itu. Mhm. Agar pandangan kita hanya tidak saya miliki sendiri, itu harus kita transfer ke banyak teman. Kita transformasikan ke banyak pihak agar semua punya pandangan sama soal itu. Iya. Kira-kira Jim, kenapa kau melakukan itu semua? Artinya begini, tidak ada yang gaji, ya, tidak Iya. ada yang ngasih duit, tidak ada yang support, ya, tetapi kita merelakan waktu, tenaga, pikiran kita, ya, untuk melakukan pendampingan kepada rakyat pada saat itu dengan resiko-resiko yang harus kita pikul saat itu. Apa yang melatari dirimu untuk mengambil semua itu? Saya sampai sekarang juga heran kenapa saya harus melakukan itu. Tapi satu hal yang perlu saya garis bawahi. Sejak awal saya sampaikan bahwa pandangan saya soal ketidakadilan dan soal yang itu lebih soal ini kan, lebih soal moralitas. Ya. Jadi dorong soal moralitas saya untuk melihat sesuatu yang itu tidak boleh terjadi. Ya. Rasa kemanusiaan yang hilang di berbagai sektor gitu, dan itu dilakukan oleh para otoritas, orang-orang punya otoritas untuk melakukan memperbaiki, ternyata dia lakukan itu. Negara. Iya, lembaga yang punya otoritas itu negara misalnya gitu. Saya tidak ikhlas ya dalam pengertian agama, tidak ikhlas untuk melihat itu. Jadi lebih didorong soal moralitas, bukan soal kemudian bahwa saya harus melakukan itu karena ada sesuatu nggak punya kepentingan untuk itu. Makanya saya ya rela-rela aja dengan segala resiko apa yang saya terima gitu, dengan baik waktu kuliah yang harus lambat gitu ya, harus dimarahin oleh keluarga, nikah yang harus lambat juga gitu kan, sama kita. Iya. Oke, nanti kita elaborasi di situ. Kita break dulu ya. Oke. Oke ya. Kita kembali di sesi kedua di obrolan kita untuk menolak lupa. Jim, ya tadi ada resiko-resiko yang bukan saja mengena pada diri kita sendiri, tetapi juga efeknya ke keluarga dan orang-orang terdekat ya di kehidupan kita. Tadi kau sempat cerita soal bagaimana keluarga tentu saja khawatir, terus kemudian resiko kuliah agak lambat, kemudian termasuk juga nikah gitu ya misalnya. Nah, begini. Dulu sepertinya kita tidak sempat memikirkan banyak hal yang sifatnya lebih personal ya, tetapi kita mendedikasikan waktu dan hidup kita untuk publik pada saat itu dengan semua resiko seperti yang kau bilang tadi. Nah, kira-kira dari pengalaman dulu, ada nggak situasi di mana kita benar-benar merasa bahwa ini sudah benar-benar pertaruhan nyawa lah sudah, yang paling menegangkan kira-kira situasi pada saat itu? Iya, bahwa sense saya gitu ya soal kepedulian secara moralitas itu harus saya tunjukkan, dan itu harus saya rasionalkan tentu saja. Tidak bisa kemudian harus diam gitu ya, nggak berangan-angan. Tentu saja saya berpikir soal resiko itu. Suatu saat saya harus mengadvokasi masyarakat konflik tanah di daerah Triorejo sana, Gresik itu di Wedoro Anom tentu saja. Itu kan ke tanah yang mau diambil alih oleh tentara tentu saja. Ngeri ya tentara. Bagaimana kekuatan Orde Baru, rejim otoritarian ini kuat, dan itu diambil 420 hektar. Jadi berhadapan langsung dengan tentara ya? Saya harus ke sana. Nanti saya akan mau cerita soal yang ada di Probolinggo.
Tapi sebelum itu Probolinggo, tapi saya coba untuk di Gresik dulu. Itu saya harus masuk awal itu ketika ada warga demo di DPRD Gresik. Ya. Kebetulan di situ ada teman-teman yang kuliah di Malang, telepon dan saya harus datang ke sana. Ya seperti yang kau sampaikan tadi, kenapa itu? Ya itu tidak boleh terjadi gitu maksud saya. Ya. Saya harus ke sana dan saya lihat ini ekspresi masyarakat dan tidak ikhlas gitu ya kalau tanahnya mau diambil alih. Gitu. Dan mereka marah. Tapi saya pikir kalau masyarakat ini marah itu tidak diorganizer. Ya. Pertama, yang kedua. Jadi kemarahan itu harus dikelola, diorganisir ya. Di-manage gitu. Soal kemudian kalau dia tidak tahu apa penyebabnya dan apa yang harus dilakukan, itu juga akan bermasalah. Ya. Kayak beginilah, kejahatan itu akan menang, kejahatan terorganisir itu akan menang. Kalau dengan sama kebenaran itu kalau tercerai-berai. Saya pikir itu yang melatar belakangi saya untuk mengelola itu. Saya datang, berbulan-bulan kami melakukan diskusi sama warga, dampingi. Saya sampaikan bahwa kehadiran saya sama teman-teman di sini itu bukan sebagai dewa, bukan sebagai orang yang bisa menyelesaikan persoalan. Tapi persoalan itu harus dilakukan bareng-bareng warga yang ada di sini. Jadi saya menemani aja untuk melakukan itu dengan segala risiko saya. Ya itu berbulan-bulan sampai munculnya ada organisasi sana, kepemimpinan itu terjadi di sana, dan interaksi solidaritas kita munculkan satu sama lain, gotong royong juga dilakukan. Itu kan membuat jengah para tentara untuk melakukan itu. Bahkan tentara di situ bikin latihan perang di situ. Warga itu maunya mau melempar-lempar, itu kan bahaya. Itu show of force tentara di situ ya. Show of bikin latihan di situ untuk mengintimidasi masyarakat. Pasca saya melakukan sekian bulan itu, warga kan tidak semakin takut dengan itu. Saya khawatir keberanian itu salah langkah. Maka saya katakan diamin aja, nggak usah dilakukan. Saya bikin kronologi untuk saya sampaikan ke media-media. Media-media ditutup. Dilarang untuk memuat itu. Memorandum. Saya datang itu malam. Saya harus sembunyi-sembunyi untuk menyampaikan itu. Saya merinding loh. Satu saat ada demo besar memang. Warga kumpul, inisiatifnya untuk melakukan demo. Di mana? Di DPR, di kantor gubernuran. Sama DPRD Jatim. Demo. Pasca demo, bayangkan pada saat itu tidak ada yang berani warga melakukan demonstrasi jalan. Dan warga itu melakukan dari situ, dari kantor gubernuran Tugu Pahlawan itu sampai Balai Pemuda dan berjalan. Tidak ada satupun toko yang tutup, tidak ada satupun warga itu menjamah. Berapa masa waktu itu? Ada sekitar 500. Dan lumayan banyak. Truk itu berapa truk itu kumpul itu datang ke sana dan memang ada situasi biasa, ada kerumunan massa itu pasti ada sesuatu yang masuk menyusupi. Tapi saya sama teman-teman untuk melihat itu, menjaga itu, jangan sampai itu terjadi sesuatu yang merugikan warga. Jalan itu dan ditonton, dianggap itu sebagai karnaval. Dan kita teriak-teriak untuk itu kan. Karena kita belum akrab dengan situasi demo saat itu. Orang teriak-teriak untuk menuntut haknya di tengah jalan, warga melihat kaget semua. 500 orang, ya hampir segitulah. Itu datang sampai ke Balai Pemuda, kita kumpul dan mereka setelah itu untuk sepakat pulang. Ya sekitar jam 5 pulang. Pasca itu saya ke sana. Itu sudah dijaga malamnya. Bayang nggak bisa keluar. Udah dikepung lah ya. Udah dikepung. Nggak bisa keluar untuk keluar ke itu lokasi nggak bisa di Rejo. Ada yang jalan yang menuju ke Krian itu nggak bisa. Kan Gresik gila.
Diblokir semua. Diblokir, ada tentara, ada intel dan sebagainya. Untung ada warga yang menunjukkan jalan tikus. Oh iya. Dan Iya, itu iya. ada motor yang bisa dinaik, bisa dituntun. Mhm. Saya sama teman AWS juga, Ali itu, jalan. Loh itu kok terus mati sepeda motornya, itu rantingnya putus. Wah, astagfirullahaladzim, ini gimana itu kalau bayangin tuh kalau tentara tahu mereka yang jaga tidak boleh keluar dan dia akan mencari siapa yang melakukan itu, Iya, siapa yang iya, bisa mengumpulkan. Nggak mungkin warga itu akan mengumpulkan, iya. berkumpul gitu, Iya. dicari. Inisiatornya pasti itu Iya, kan. waduh, ngeri ini, nggak bisa keluar kan. Akhirnya ya pelan-pelan itu sepeda motor rantai putus kita betulin tuh jam 2 setengah, jam 2 lebih lah, jam Dini 2. hari. Dini hari. Mhm. Saya betulin rantai itu Iya. sambil ada warga yang untuk menyalakan senternya itu. Alhamdulillah langsung bisa keluar sampai ke Kedurus. Oh, Kedurus Ya, ya. pulang udah. Tapi ya deg-deg itu nggak ada orang yang bisa melihat kalau diambil misalnya. Mhm, mhm. Itu satu, waduh, itu sangat dramatik dan penuh dengan resiko karena tidak ada orang yang tahu kalau saya akan diambil sama teman saya. Iya. Nah kan yang kita hadapi adalah militer saat itu. Apa respon mereka dengan aksi itu? Ya mereka tidak suka dengan itu. Mhm. Mereka tidak suka karena itu akan mengganggu otoritas dia, Iya, iya. akan mengganggu dan masyarakat tentu saja itu sebagai upaya untuk mempersuasi masyarakat yang lainnya. Mhm. Dan itu kalau tidak dihentikan, itu akan semakin luas. Bisa menjadi presiden. Iya, Ya. presiden bagi dia dan itu akan meluas perlawanan itu. Iya. Ditutup, benar ditutup. Bayangin media-media sebesar Surabaya Post dan Mhm. Memo itu tidak boleh. Saya datang kok. Ada nggak upaya misalnya menggerebek atau mendatangi sekretariat Yang FKMS? mereka itu tidak berani masuk, tapi di Oke. depan. Karena kita sudah sepakat. Ini kalau masuk kita langsung kita teriakin maling aja udah kan. Gebukin langsung. Gebukin langsung sama-sama karena dia ada punya, kita punya sepakat itu. Kalau di rumah kita akan berani lah. Iya, Kita berani, tapi kalau di luar kita harus lari. Iya, iya. Itu jurus Iya, kaki seribu. Iya. Kalau masuk rumah kita teriakin maling, kita gebukin. Karena teman-teman itu begitu berdomisili di satu tempat itu, kita akan berinteraksi dengan masyarakat yang lain. Iya. Ya, Iya. itu cara yang paling bagus lah, baik agar kita bisa dilindungi oleh masyarakat setempat. Mhm, mhm. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu. Ya, kita lanjut di obrolan kita menolak lupa. Di segmen ini, coba Jip ceritakan soal itu kan tadi pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh organ kita sendiri, ya FKMS. Bagaimana proses dulu kawan-kawan di sana dengan begitu banyak elemen kelompok mahasiswa, baik yang intra kampus maupun yang ekstra. Ya. Pengalaman gerakan-gerakan itu terkonsolidasi dan kemudian itu menjadi bola salju yang membesar dan kita menguasai DPRD, kemudian Gerahadi, kemudian bahkan RRI. Ya. Bagaimana itu proses bisa membola salju seperti itu? Iya, seperti yang saya sampaikan awal tadi bahwa pandangan saya bersama teman-teman soal Indonesia yang tidak baik-baik saja istilah sekarang itu, baik demokrasi maupun keadilan. Itu kita transformasikan ke masyarakat, ke kampus-kampus tentu saja. Kelompok diskusi itu cukup efektif untuk melakukan itu. Ya kan? Kita dulu banyak sekali kelompok diskusi ada di TS, ada di UNER, ada di Widya Mandala, di banyak lah Wijaya Kusuma, banyak kita selalu hadir dan hadir di situ. Bayangin kuliah saya itu sore jam 3 gitu. Saya kan harus kerja. Saya tinggal kerjaan itu. Karena memang seperti yang saya sampaikan ini tidak bisa kalau dipakai sebagai
aktivitas sampingan itu enggak mungkin. Iya, Bukan, iya. karena ini Tidak akan iya, fokus ya. Mhm. bukan soal itu saja, tapi ini kan soal apa, soal kesadaran kita Betul. bersama-sama, membangun Iya, kesadaran itu iya. penting. Datang ke setiap kampus untuk meyakinkan ke banyak teman tentu saja. Mhm. Ya itu tidak Mhm. tidak, sedikit ya, tentu saja tidak pendek waktunya, Iya, cukup lama butuh kan butuh usianya, waktu dan butuh kita waktu. berdebat ya, Iya, berdiskusi dengan sengit waktu itu ya. wah ngeri juga kan, akhirnya sampai pada tahun 97. Mhm. Ya 96 itu kita mulai kan, Iya, kita merespon soal kuda tuli, betul kita ya. merespon sebelum itu kita merespon soal apa yang terjadi di Iya, Makassar, iya. itu terus kita merespon golput Iya, pelan-pelan. selain undang-undang Iya, politik iya ya, undang-undang politik duifungsi kita ya. lakukan soal itu, Mhm. kita harus turun untuk mengangkat moralitas masyarakat Iya, yang belum berani melakukan itu. iya. Bahwa kita tidak sendirian untuk Mhm, itu. mhm. Bahwa apa yang terjadi di Makassar, apa yang terjadi di Jakarta, Semarang dan sebagainya, kalau kita juga berteriak di sini, kita tidak akan sendirian. Iya, Kita sampaikan itu ke banyak teman bahwa kekalahan itu adalah ketakutan yang kita miliki sendiri. mhm. Saya pikir itu yang saya sampaikan sama teman-teman. 90 menjelang 97 mulai kita mendiskusikan soal itu kan. Iya, iya. Di UNER tentu saja kita berdebat sama Pak Daniel Saparingka Iya, iya. soal istilah reformasi atau revolusi. Iya, iya. Ya saya diajak untuk kompromi soal istilah itu. Mhm. Tapi ada konsekuensi yang harus kita terima. Iya. Karena ini urusan konsolidasi elit besar, saya terima soal itu. Saya masih ingat Mhm. bagaimana almarhum Pak Cuk Sukiyadi gitu Iya, meyakinkan saya, udahlah gitu. iya. Nah, tidak hanya itu saja, saya juga melakukan konsolidasi dengan dengan intelektual. Saya bentuk forum intelektual Surabaya. Mhm. Dari dosen-dosen Para UNER, akademisi iya ya. akademisi Mhm. itu pertemuan di UNER, pertemuan di UNTAD dan sebagainya. Itu cara yang paling efektif untuk melakukan konsolidasi dan akan memperbesar resonansi pikiran kita, Iya. memperbesar resonansi agenda-agenda kita. Nah, tibalah 97 itu aksi pertama di ITS, bundaran ITS, setelah itu 97-nya di UNER. Iya. Sebelum itu kita kondisikan untuk aksi-aksi kecil-kecil yang itu untuk meningkatkan moralitas perlawanan kita. Mhm. Ya, dan itu semakin besar karena setiap hari itu harus datang kampus ke kampus Iya, untuk iya. meyakinkan Meyakinkan. bahwa ada ini momentum yang pada Iya. saatnya gitu kan. Iya. Ya, konsolidasi semakin besar. Tentu saja banyak perdebatan, banyak diskusi, pilihan tempat itu juga harus Iya. ada kan. Iya. Iya. Dan pilihan isu juga akan menjadi perdebatan yang cukup sengit. Tentu saja pada saat itu dengan argumentasi ya teori-teori yang cukup kenanya teori pada saat itu ya. Pokoknya yakin aja kita kan dengan soal-soal itu. Diskusi di kampus dengan seminar-seminar itu pokoknya yakin aja lah. Nah, aksi yang kedua di UNER. Aha. Di UNER itu sama Adnan waktu itu. Kita Iya, kan Adnan. iya. Nah, PMI. ya, Adnan ngomong, udah Ci, awakmu ae sing mimpin. Mhm. Aku duduk wong UNER. Iya, Gitu. iya. Kamu apa ya udah Iya. saya pimpin. Mau kok rame kan dan semua teman-teman di luar UNER, kampus UNER semua datang ke situ. Iya. Kita teriakin, bayangin tidak ada alat teknologi komunikasi, Saat itu tapi ya. kita Iya. bisa melakukan itu. Bisa gitu. terkonsolidasi. Iya. Belum ada medsos. Belum ada medsos, belum ada paling pager itu Iya, itu tidak sangat semua mewah. orang, iya Sangat tidak mewah semua itu. orang Iya. teman-teman punya gitu Iya. kan. Nah, terkonsolidasilah UNER. Bayangin mau keluar UNER itu ada Mas Danu, ada beberapa senior-senior kita yang duduk di pos Iya. itu. Iya. Saya mau keluar, itu ada nggak tahu siapa itu tentara itu nodongin pistol di kepala saya. Dan saya tidak ada rasa takut itu, bukan karena apa, saya yakin bahwa nggak mungkin akan ditembak. Kalau ditembak ini pasti ada di dalam kampus soalnya. Saya belum di luar. Okay. Dia cuma di
Dia di gerbang, saya di sini. Sekolah saya kan di situ. Aksi pertama itu Waktu dan dia menodongkan pistol di kepala itu apa yang dia minta? nggak boleh keluar, Oke. nggak boleh. Saya Hmm. paksa keluar. Hmm. Saya mau maksa keluar. Dan dia mundur dan kita sempat keluar, cuman 1 meter lah Iya, dari iya, gerbang. dari gerbang. Ya. Dan kita berantem di situ. Yang penting keluar. Paling enggak 1 meter itu sudah cukup Iya, untuk simbolik lah mengatakan itu bahwa kita untuk mengatakan kita bahwa kita ngelawan bisa ya. keluar. Iya. Dan pada saatnya satu saat pasti akan keluar juga. Iya. Nah, kita di situ. Konsolidasi itu mempengaruhi, Pak. Aksi yang kedua itu mempengaruhi banyak kampus yang lainnya untuk melakukan Iya, aksi di kampus-kampus. iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsolidasi itu kita lakukan lewat mimbar bebas Betul. di masing-masing Iya, kampus. iya. Mimbar bebas ini efektif untuk mengangkat moralitas dan mentransformasikan ide-ide kita tentang pandangan-pandangan kita soal Indonesia yang tidak adil, Indonesia yang tidak baik-baik saja pada saat itu. Dan semakin besar ada di UNAD, di ITS, kelompok diskusi mimbar bebas, ada banyak kampus itu. Kampus saya kecil itu ya aksi aja sama ayahmu Om Peter juga Iya. datang itu masih saya dikompori juga sebagai mentor yang cukup sabar untuk mendampingi saya itu kan. Iya. Karena iya kan itu hebat. Dan semakin besar itu. 97 semakin besar. Membola salju. Iya. Iya. Dan itu mempengaruhi banyak teman-teman. Dan keliling kampus dan terkonsolidasi banyak kampus, hampir 30 lebih kampus itu datang untuk melakukan konsolidasi. Iya. Dan Iya. pilihan-pilihan itu sampai pada apa yang harus kita lakukan agar gagasan kita itu, isu-isu ini bisa nyampe. Iya. Iya. Aksi di ITS yang besar itu dan harus berhadapan dengan apa istilah itu, beranjangan pada saat itu kan, Iya, iya. sepeda motor, kita dipukul dan sebagainya. Dan banyak itu semakin kita dramatisasi soal pemukulan Iya. itu kan agar Setelah aksi biasanya kita hitung berapa yang memar. Kita dramatisasi memang sampai ada yang kita tentang sendiri lah itu supaya bisa jatuh. Nah, sampai ada teman-teman yang dapat helm gitu kan, dapat tameng, dapat tongkat pentungan, itu jadi koleksi teman-teman. Dan itu makin besar pilihan dan mempengaruhi banyak kampus sampai pada pilihan harus duduki gratis. Iya. Iya. Duduki gratis dan bisa menutup jalan yang dan itu jalan protokol menurut saya ya kan, protokol itu besar. Dan sampai berapa hari dan kita tidak pernah untuk meminta sesuatu kepada masyarakat itu datang dengan sendirinya. Iya. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang kita sampaikan ini bertahun-tahun itu sudah nyampe ke masyarakat. Iya. Masyarakat datang dengan membawa makanan, dengan membawa minuman tanpa kita minta. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa. Dan itu kerelawanan yang spontan ya? Iya, itu spontan benar itu mereka melakukan itu. Nah, pendudukan itu terus kita lakukan. Sampai pada yang lebih ngeri pendudukan itu kalau sudah menjelang maghrib. Itu kan mesti ada peringatan untuk, ya kan, peringatan di DPRD itu, peringatan untuk bubar. Dan tentu saja saya sampaikan, tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Akhirnya ya itu upaya untuk peringatan saja. Dan kita tidak terjadi apa-apa untuk itu. Pendudukan Gerhadi itu sebagai upaya awal untuk keberanian kita menduduki lembaga negara. Terus kalau nggak salah waktu itu ada kawan kita DPRD. Bumerang yang di DPRD. Iya. Nah, itu cara kita kan bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, mengkonsolidasi masyarakat bahwa tema reformasi ini tidak menjadi milik mahasiswa. Tidak menjadi milik kaum intelektual. Tapi itu reformasi harus menjadi milik semua masyarakat. Ya kita jelaskan dengan tema-tema yang berhubungan dengan teman-teman di luar kampus tentu saja. Dan masyarakat kampung kita bicara soal reformasi dengan tentu saja agendanya tidak
Kalau reformasi tentu saja diskusinya itu panjang. Ya, ya. Tapi kalau itu dibahasakan dengan bahasa teman-teman di luar kampus, tentu saja itu akan bisa terima. Connect, Iya, bisa. pun begitu juga dengan teman-teman seniman. Nah, itu soal hak cipta dan sebagainya. Iya, iya. Yang itu harus dikebiri. Ya. Apa Ada lagu-lagunya, Frankie, iya, Saila ada Tua, Frankie. ada Bumerang. Kita datangkan itu, kita suruh main dan mereka mau. Ya. Kalau dipukul, siapa yang berani mukul kalau semua kita bersama-sama Iya. dan kita ada kelompok besar, tidak akan. Dan Iya. semua media akan pro kita. Ya, Iya. mereka berani naik gitu Iya. mulai. Artinya seniman mulai bareng-bareng melakukan itu dengan cara mereka. Iya, iya. DPR awal yang cukup bagus buat Ya, gerakan bisa pada dikatakan saat itu. sukses lah waktu itu Iya. ya aksi kita. Di RRI kita melakukan Iya. pendudukan dan kita sempat bicara Iya. di depan dan Iya. diberi tempat untuk itu Iya. kan, untuk ngomong seperti membayangkan di RRI adalah membayangkan bagaimana Bung Tomo melakukan itu Iya. kan gitu. Aku di depan corong RRI membacakan statement ya. Iya. Kita melakukan itu. Dan dirimu juga bagian dari itu. Setelah itu saya pikir agar gagasan kita nyampe kemana-mana bahwa saatnya semua harus bergerak. Kita sampaikan di situ. Iya, iya. Lah, proses peralihan kekuasaan itu terjadi juga. Sebenarnya secara pribadi saya tidak menginginkan itu karena Soeharto harus ada sidang istimewa secara politik. Kan gitu. Oke. Secara politik. Harus ada sidang istimewa. Tapi nggak terjadi. Iya, iya. Seingat saya justru isu sidang istimewa itu lebih duluan Surabaya daripada teman-teman Jakarta. Surabaya, tapi kalah dengan publikasi. Soal media karena lebih seksi turunkan Soeharto ketimbang sidang istimewa. Iya. Ya kan? Iya. Kita kalah gitu. Itu seksi turunkan Soeharto. Iya, kalau tidak salah itu selisih seminggu lah. Kita suarakan Surabaya menyuarakan sidang istimewa, kemudian baru seminggu setelah itu baru Jakarta. Iya, kalah kita. Ya udahlah, kita harus kompromi dengan hal itu agar semakin besar. Peralihan itu membuat saya nangis benar itu. Saya nangis dan saya ada teman Gembos itu yang mencoba untuk menenangkan saya. Ini memang bukan situasi yang kita gendaki. Iya. Tapi ini fakta yang harus kita terima. Ya udahlah. Malah mau bikin pakar-pakar juga pada saat itu. Jadi nggak boleh. Kenapa nggak jadi? Karena saya tanggung sendiri kata gitu. Waduh kacau ini. Ya udahlah, terima. Nah, peralihan di Habibie. Ya. Habibie sesuatu yang menurut kita pada waktu itu adalah ini bagian dari Orde Baru. Ya kan? Dan kita sama-sama untuk melakukan konsolidasi Surabaya. Iya. Kita bikin strateginya di mana, di sekretariatmu, ya kan, di GMKI. Aku yang memimpin rapat waktu itu. Iya, GMKI. Termasuk juga rencana untuk membakar kantor Golkar waktu itu ya. Ya. Waktu itu Golkar belum jadi partai. Belum jadi partai. Dan ada setiap malam karena yang kita ambil momentumnya adalah Habibie ke sana untuk merayakan Hari Olahraga, Hari Olahraga 9 September. Saya masih ingat. Dan saya coba untuk menskemakan siapa yang harus kelompok mana yang harus mana kan gitu. Lebih dekat dan semua. Dan itu terjadi. Dan kita duduki Gerhadi. Dan Habibie tidak jadi ke sana. Tidak jadi. Ya. Dan itu kita blokir. Iya, kita blokir dan Gerhadi benar-benar milik kita. Iya. Memblokir presiden. Iya. Dan itu menarik menurut saya, pengalaman yang menurut saya dan teman-teman itu ini keberhasilan konsolidasi teman-teman pada saat itu. Dan itu banyak jadi inspirasi kampus yang lainnya. Itu sebenarnya. Oke. Kita elaborasi lagi nanti ya soal bagaimana dulu dari ada peralihan itu kita berdebat panjang soal apakah reformasi atau revolusi. Karena saya juga mengalami perdebatan itu, kita sama-sama juga mengalami itu. Kita break, nanti kita akan lanjutkan lagi.
kita lanjut di sesi obrolan kita menolak lupa. Jim, saya ingat betul waktu itu kita hampir semua kita yang terlibat dalam gerakan reformasi itu sebelum kita memutuskan apakah gerakan ini adalah gerakan reformasi atau gerakan revolusi atau gerakan apa yang mau kita definisikan saat itu. Saya masih ingat pertimbangan-pertimbangannya mengapa kita dalam tanda kutip terpaksa harus setuju dengan metode reformasi. Karena termasuk saya pada saat itu juga ngotot ya supaya ini bukan reformasi tetapi revolusi ya. Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari para senior kita ya bahwa kalau revolusi itu resikonya akan lebih berdarah-darah ya. Nah, kalau resikonya berdarah-darah maka yang menjadi korban tentu saja juga masyarakat, rakyat ya, yang akan menjadi korban. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan itu kemudian maka kita harus setuju ya bahwa kita menggunakan metode atau kita definisikan gerakan kita ini sebagai gerakan reformasi karena resiko berdarah-darahnya lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan istilah revolusi. Nah, tetapi di balik itu, Jim, kita harus akui bahwa kita memang tidak begitu siap ya dengan agenda-agenda apa yang harus kita bawa waktu itu sehingga kita membutuhkan senior-senior untuk juga mereka bisa bersama-sama atau memandu kita ya. Karena itulah kemudian terlibat Gus Dur, Amin Rais ya, Megawati dan lain-lain. Artinya kemudian kita mensubkontrakkan mimpi kita kepada orang-orang tua itu ya. Dan sebagian kawan mengatakan itu adalah salah satu kegagalan kita. Ya, menurutmu gimana, Jim? Iya, soal pilihan revolusi dan reformasi itu memang jadi perdebatan yang cukup sengit kan. Ya. Tapi setelah melakukan mencoba untuk kompromi dengan istilah itu dengan beberapa akademisi itu, saya berpikir dengan pertanyaan itu kita kembalikan pada diri kita. Kesiapan apa yang sudah kita lakukan untuk bisa mencapai revolusi? Ya. Kan itu problemnya. Ya. Kekuatan-kekuatan sosial apa yang bisa kita miliki dan kekuatan-kekuatan gerakan itu kan sebagai gerakan politik. Revolusi tidak semata-mata sebagai moralitas force, kan? Itu banyak instrumen yang harus kita siapkan. Ternyata memang kita tidak punya kesiapan itu, tidak punya dan tidak punya bayangan untuk melakukan itu. Tapi urusannya bahwa ini harus total berubah karena memang sudah jauh dari kemanusiaan, jauh urusan dengan demokrasi, jauh dari soal keadilan. Nah, pilihan itu tentu saja realistis karena kekuatan Orde Baru tidak serta-merta itu bisa runtuh. Secara simbolik Soeharto turun dan beberapa kabinetnya mengundurkan diri. Tapi sebagai sebuah kesadaran tentang sistem ekonomi dan politik Orde Baru itu masih melekat. Nah, kan itu. Nah, soal kemudian kita butuh jejaring yang lebih kuat dan jejaring itu yang punya influence gitu ya, yang punya resonansi dan mengamplify soal gagasan-gagasan kita. Tentu saja ya para tokoh-tokoh itu yang mampu melakukan itu karena kan. Ya kita sering diundang oleh media untuk melakukan wawancara, tapi seberapa kuat kita bisa mempengaruhi masyarakat, masyarakat dunia tentu saja. Itu bukan kegagalan, tapi kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada beliau. Apa yang harus dilakukan? Dan itu spontan untuk ke sana.
Dan Jadi itu kita ya, memasrahkan iya, agenda pada saat itu iya, pada mereka. saya pikir itu. Dan teman-teman kan tidak ada kepemimpinan. Betul. Ya. Ini kan kepemimpinan kolektif dan semua berhak untuk melakukan inisiatif untuk itu. Iya. Iya. Dan teman-teman Surabaya, Jawa Timur tentu saja itu jauh dari itu. Saya memang sempat di Jakarta untuk melakukan aksi itu, ya kan, di Atma Jaya itu penembakan terjadi yang kedua. Akhirnya dibawa ke rumah Ciganjur, Gus Dur. Itu pertemuan awal saya. Karena satu-satunya orang yang tokoh yang berani melawan Soeharto dari awal itu kan memang mereka itu, beliau-beliau itu. Iya. Kan? Dan dia tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi. Dan kegagalan kita kadang tidak pernah memberikan agenda. Betul. Agenda itu apa yang harus dilakukan. Kita tidak siap dengan dengan itu. Karena kita sibuk untuk menghadapi banyak hal lah. Soal teman-teman kita yang diculik, soal teman-teman kita yang diintimidasi, kita sibuk dengan urusan yang harus mengadvokasi itu. Dan sementara yang lain itu ya tentu saja punya agenda yang kita tidak tahu apa agendanya. Beberapa teman itu soal agenda apa itu, saya lupa itu, pemerintahan transisi itu, apa namanya waktu itu, saya lupa. Itu keliling terus presidium waktu itu. Dan kita berdebat soal itu. Kepemimpinan yang kolektif kolegial itu untuk sementara itu. Tapi kita kan juga ya itu semangat aja. Istilah-istilah muncul karena kesemangatan kita. Dan kita tidak tahu hukum tata negara kita seperti apa. Modal kita waktu itu cuma semangat, semangat melawan dan sebagainya. Ada istilah yang pas atas kepentingan kita dengan semangat kita yang kita pilih. Gitu. Tapi sistem kita, kenegaraan kita juga kita tidak tahu. Kita tidak punya sesuatu yang bisa kita tawarkan. Tidak ada. Kita mbak diskusi. Nah, ya kita harus bisa menerima seperti itu situasi itu. Tapi jangan lupa, saya ingat pasca itu saya nggak terima juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau. Saya kumpulin para tetua-tua itu ya. Saya tarik semua teman-teman yang ada di kota-kota yang lain untuk datang ke Jakarta. Saatnya Jakarta kita rebut. Saya kumpulin teman-teman kebetulan pada waktu itu dikasih tempat oleh Mas almarhum Mas Bram Jakir. Alumni UI angkatan 74-78 nggak salah. Datang ke sana 3 hari 3 malam kita mendiskusikan soal itu. Kebetulan di Ciganjur almarhum Gus Dur itu punya agenda untuk open house. Saya ngomong kita tidak masuk di open house-nya Gus Dur, tapi kita setelah itu agar kita, karena itu kan banyak orang yang hadir, agar keluar dari frame itu kita keluar. Setelah open house kita datang, kita sampaikan itu agenda-agenda itu soal bagaimana. Pada waktu itu soal Adili Soeharto itu teman-teman kita sendiri dari Surabaya. Kita diskusinya di mana, di Borobudur. Teman-teman kita. Belum di sini belum. Nah, marah almarhum Gus Dur itu karena ini kan soal kepatutan. Bagaimana anak muda melihat kepatutan orang tua. Seberapa buruknya rezim pada saat itu, kata beliau. Ya kamu anak muda ya harus sopan menyampaikan itu ke depannya. Ya saya ngomong, lebih sopan mana ya kita yang ngomong soal ini dianggap tidak sopan dengan rezim pada saat ini yang sudah melakukan pembunuhan banyak orang. Kalau pilihannya sopan, lebih sopan mana? Kan lebih sopan kita sungguhnya. Marah dia. Wah, diusir. Keluar saya dari rumah ini, kata Gus Dur. Kaget kita. Kalian pokoknya macam kita dimarahin sama Gus Dur. Gus Dur marah. Dan media banyak menceritakan soal itu yang tidak suka sama kita kan. Tentu aja banyak itu. Ya udahlah.
Tapi sama teman-teman ngomong, yang salah kan bukan mahasiswa, Gus. Akademisi, kiai, semua salah juga ini. Iya, iya. Itu baiknya Gus Dur, saya terima. Gus Dur bisa menerima itu. Iya, iya, iya. Setelah itu statement itu saya kasihkan. Ya yang ini yang saya inginkan, dialog nasional pada saat itu. Agenda Oke. dialog Iya, nasional. iya. Ya kan? Mhm. Iya, Pada saat itu dialog semua ketemu untuk merumuskan iya. sesuatu. Iya, saya masih ingat. Iya kan? Saya sampaikan itu. Ya ini loh, dari tadi memang ini Gus yang ingin disampaikan. Cuman prolognya kan aneh ini prolognya gitu. Ini terlalu akhirnya kita pulang. Paling tidak itu sudah jadi pemberitaan masyarakat. Dan kita pada saat itu teman-teman terutama kita ya Surabaya, Mhm. Jawa Timur itu menginisiatif untuk keliling ketemu mereka. Iya, Tidak hanya Gus Dur iya, ketemu mereka, ketemu Amin Rais. iya. Saya sempat ketemu mereka di Bagusan, kita datang Bagusan, ya. Iya, iya, saya iya. sampaikan ini dan terima. Termasuk ke Amin Rais juga menyampaikan soal itu. Terus ada teman yang saya sampaikan ke Jogja juga ketemu. Dialog nasional nggak tahu seperti apa dan kita tidak bisa mengawal itu masalahnya. Betul. Gagasan itu. Iya, iya. Kita sendiri ya. Ya kita beri, kita lepas aja begitu. Iya, itu Tidak yang kita kawal kita kan. tidak punya, Pak. Kita punya ide untuk mengawal itu tapi tidak punya resource kan, tidak sumber daya yang cukup bagus untuk mengawal itu. Iya, iya. Itu yang seharusnya kalau dialog nasional itu, rembuk nasional itu bisa dilakukan, saya pikir tidak akan terjadi macam itu. Iya. Bukan diinisiatif oleh Iya. negara, oleh orang-orang yang punya kepentingan, tapi inisiatif itu muncul lahir dari kita. Iya, Dan kita punya dari visionya bawah lah ya. Saya Oke. kira itu. Iya. Kita lanjutkan lagi nanti, Jim. Kita break dulu. Ya, kita lanjut di sesi kelima untuk obrolan menolak lupa. Jim, kita dulu salah satu referensi kita untuk bagaimana kita harus memulai masa pasca Orde Baru. Salah satu referensi kita adalah Afrika Selatan dulu, kalau tidak salah ya. Dan banyak negara, tetapi salah satu referensi utamanya adalah Afrika Selatan. Ya. Rekonsiliasi. Nah, tetapi rekonsiliasi itu kan harus didahului dengan pengakuan, permintaan maaf. Ya. Nah itu kan tidak terjadi. Ya, pengakuan dan permintaan maaf itu tidak terjadi sehingga rekonsiliasi juga hanya mengambang begitu saja. Bahkan sampai hari ini aku kira ya. Jadi karena itu maka persoalan-persoalan yang lalu itu sepertinya kita tidak pernah bisa benar-benar membereskannya karena proses rekonsiliasi yang seharusnya terjadi seperti di Afrika Selatan itu tidak terrealisasi di Indonesia. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua adalah di Afrika Selatan itu juga ada masa yang dinamakan moratorium politik. Moratorium politik itu seperti misalnya semua kroni Orde Baru yang terlibat, baik individu maupun institusi, ya, harus berhenti dilakukan moratorium, misalnya selama 10 tahun atau 20 tahun tidak boleh terlibat di dalam panggung politik. Ya, nah itu yang namanya moratorium politik. Nah, itu di beberapa negara ya. Nah, di Indonesia itu tidak terjadi. Buktinya misalnya ya kalau secara institusi Golkar waktu itu belum partai, terus kemudian pemilu 99, pemilu pertama reformasi, Golkar juga bisa langsung ikut tanpa melalui proses moratorium. Tokoh-tokoh dulu yang tokoh di inner cycle-nya Orde Baru juga masih boleh dikatakan masih cukup punya pengaruh dan aktif ya pada saat 99 tidak ada moratorium politik ya sehingga itu juga apa yang terjadi di beberapa negara yang lain terutama di Afrika Selatan itu tidak terjadi di Indonesia. Nah, menurutmu ketika
ketika agenda-agenda itu, referensi kita misalnya Afrika Selatan itu tidak bisa kita realisasikan di Indonesia. Menurutmu itu dampaknya hingga kita rasakan hari ini seperti apa, Jim? Kira-kira, Jim? Iya, itu memang persoalan besar yang sampai saat ini itu harus segera diselesaikan sesungguhnya. Rekonsiliasi memang sebatas sebatas opini ya, Iya, iya. sebatas wacana Ya kalau katakanlah istilah seperti ya, misalnya korban G13 iya. PKI ya, itu belum Sampai tuntas sekarang juga. kan jadi perdebatan Ya. dan itu jadi menurut kita itu pelaku ini menjadi dosa kita, kegagalan kita Iya, iya. mengawal itu salah satu Iya. kegagalan. Ya kalau ada yang harus dikritik ya itulah ya, Iya, kira-kira ya. kan saya tidak tahu kenapa dari 99 itu sampai sekarang itu pergantian presiden tidak mau melakukan itu. Iya. Saya juga tidak tahu, padahal semua fakta sudah ada. Dan saya dengar bahwa ada proses yang sekarang Profesor Mahfud itu menginisiatif untuk di luar hukum, Iya, ada kan iya, itu dilakukan. Jadi kemarin saya lihat di media dia sudah bertemu dengan teman-teman saudara-saudara kita yang di Praha di mana itu kan Iya, kan iya. ketemu. Para eksil Iya, ya, eksil yang di itu luar. dan mengakui warga dan sempat banyak protes. Dan saya pikir apa yang dilakukan langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud cukup bagus untuk menjelaskan bahwa sudah Ya, ada yaitu sudah ada ya memberi harapan ya. harapan ya ada upaya untuk melakukan itu. Saya kira itu. Nah, problemnya ini kan kekuasaan ini sampai hari ini tidak mengabaikan soal itu. Iya. Ya. Misalnya kasus-kasus yang terlibat dalam konteks HAM sampai detik ini juga tidak bisa diselesaikan. Iya, tidak ada progres sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kasus Munir, ya Munir sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang melakukan Betul. itu. Padahal negara punya hak, punya instrumen untuk melakukan, semuanya. punya kuasa lah. Ya. Penyelesaian hukum juga tidak, penyelesaian politik juga seperti apa kita sudah tidak tahu. Apalagi soal penculikan dan sebagainya. Ya. Kita sepertinya bingung untuk menentukan apakah benar Prabowo ini melakukan atau enggak. Tapi kan ada bukti bahwa ada pengadilan militer di sana. Ya kan? Ya. Tapi setelah itu bahwa dokumen itu tidak ada coba dibantah oleh mantan Panglima kita Muldoko pada saat itu mengatakan tidak ada dokumen itu. Ya. Di viral media mengatakan bahwa pelakunya. Ya. Bahwa pidatonya Wiranto itu soal apakah itu terhormat atau tidak terhormat dia tidak mau. Ya. Tapi dia mendefinisikan seperti apa sungguhnya keluar terhormat dan tidak terhormat. Dia tidak mau masuk, tapi dia diberhentikan. Ya. Juga pengadilan termasuk videonya yang sudah sempat beredar pada saat itu adalah Agum Gumelar cerita. Dia secara detail melakukan itu. Ya. Dan kalau itu kan bisa dijadikan bukti sebagai alat untuk bisa mengatakan bahwa ada pelanggaran HAM, bahwa penculikan itu bisa dibongkar bersama-sama. Kenapa tidak dilakukan? Wong itu kelihatan sekali videonya bisa dilihat dan itu tidak bisa hilang. Saya masih menyimpan video itu. Itu jelas bahwa negara itu tidak peduli soal HAM, soal itu sampai detik ini. Dan kalau saya berharap bahwa Pilpres ini bisa menghasilkan upaya untuk membongkar kejahatan-kejahatan HAM itu sendiri. Saya berharap untuk itu. Karena itu menjadi titik tolak kita untuk bahwa melihat Indonesia ke depan, Indonesia emas itu adalah Indonesia yang bebas dari kejahatan HAM. Ya. Kejahatan masa lalu. Saya pikir itu. Jadi negara itu yang harus bisa melakukan. Iya. Jadi memang kita melihat dan merasakan sendiri bahwa persoalan HAM itu ya relatif sama sekali tidak ada progres sebenarnya.
itu seperti kita menyimpan kotoran di bawah karpet ya. Jadi itu sering saya bilang ya bahwa kita hanya menyimpan kotoran di bawah karpet. Kita sama sekali tidak menghilangkannya, tetapi membiarkannya dan hanya menyembunyikan saja. Ya. Nah, eh, kalau misalnya kita kontekstualisasikan ya dengan situasi hari ini, Jim. Hmm. Ketika misalnya agenda reformasi, salah satu agenda reformasi itu juga adalah persoalan hak asasi manusia. Karena yang paling banyak dilanggar dulu pada zaman Orde Baru juga adalah hak asasi manusia. Ya. Menurutmu kalau misalnya dalam konteks hari ini, yang kebetulan kita masuk di dalam situasi Kontestasi ya. kontestasi pemilu, ya, beban apa kira-kira atau PR apa yang harus kita sematkan di pundak para calon pemimpin yang sedang berkontestasi ini selain HAM? Iya, perjalanan panjang kita sampai kita bisa kompromi dengan reformasi, bahkan bisa menghasilkan beberapa agenda. Satu soal pengadilan Soeharto, kan sudah lewat. Ya. Reformasi menghasilkan KPK, soal Betul. KKN. Termasuk Mahkamah Ya, Konstitusi ya. juga. Ya. Reformasi menghasilkan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah produk reformasi tentu saja. Ya. Nah, termasuk persoalan-persoalan HAM, ada Komnas HAM yang sudah banyak dan tapi tidak punya otoritas untuk melakukan itu, hanya sekedar menyodorkan fakta. Satu atau bukan ini punya otoritas tetapi tidak mau menggunakannya. Saya tidak tahu, saya belum melihat seberapa kuat Komnas HAM itu punya otoritas. Kalau kenapa problem-problem itu tidak secepatnya dilakukan oleh Komnas misalnya. Itu kan harus dilakukan karena dia punya otoritas dan itu diberi wewenang untuk melakukan itu, tidak sekedar menyodorkan fakta. Gitu. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua bahwa produk-produk reformasi ini memang harus disematkan kepada para kandidat ini, baik di DPR maupun yang presiden, legislatif maupun eksekutif ya. Iya, itu harus dijalankan benar. Gitu. Detik ini kita bisa melihat bagaimana kita dipertontonkan oleh satu tindakan yang anti reformasi. Ya. KPK kemarin dan pada kemarin saya melihat berita ketua KPK dijadikan tersangka. Ya. Ya. Yang kedua, sebelum itu MK kayak dibegitukan. Kita melihat ada persoalan yang memang krusial menurut saya. Ini lebih buruk dari apa yang kita perjuangkan di reformasi. Dan kita tidak bisa mempertahankan itu. Bahwa produk reformasi telah diacak-acak, tidak diruntuhkan gitu. Dan saya kira yang meruntuhkan itu adalah anti reformasi dan itu tidak bisa dibiarkan menurut saya. Menurut saya tidak bisa dibiarkan. MK sebagai produk reformasi yang itu adalah satu upaya effort yang cukup besar termasuk KPK tidak bisa melakukan apapun atas itu. KKN juga dilakukan, enak aja misalnya saya penguasa dan anak saya ada di sebelah sana, saya kasih program, sementara yang lain tidak. Dia lihat bahwa program itu kayaknya berhasil, padahal itu program dari saya. Program pusat. Iya, program itu. Yang di Solo maksudnya kan? KKN apa enggak kan gitu, pertanyaan-pertanyaan itu. Dan itu apakah benar itu KKN apa enggak? Padahal KKN itu agenda reformasi. Betul. Kan gitu ya. Karena salah satu akar dari problem Orde Baru adalah KKN. KKN kan gitu. Oligarki yang cukup kuat gitu. Banyak hal itu terjadi di mata kita dan semua orang itu juga diam atas itu. Dan sekarang seolah-olah
menjadi sesuatu yang dianggap dianggap paling berhasil. Padahal enggak juga. Kalau kita melihat itu kan enggak juga. Banyak hal yang bisa kita lihat bersama-sama, kita uji bersama-sama. Apakah berhasil atau tidak? Dalam banyak hal, iya kita harus akui itu. Tapi dalam beberapa hal kita tidak bisa dong mengakui itu. Kan gitu. Jadi saya kira bullshit kalau kemudian pada hari ini kita tetap mendukung orang yang anti reformasi, anti produk reformasi. Saya kira itu. Ya, situasi yang kau gambarkan kayaknya situasi hari ini agak melo ya kita ya. Iya, Melihat perkembangan sekarang. Kita enggak bisa apa-apa kita kan gitu. Oke. Ya, kita lanjut lagi nanti Jim, kita break dulu. Ya, kita lanjut di sesi terakhir di obrolan kita untuk menolak lupa. Jim, tadi kita buka dengan mengapa Indonesia, bangsa kita ini bisa merdeka karena ada amarah. Menghadapi penjajahan, kita marah atas penjajahan, maka kita berontak. Kemudian reformasi, kita juga sama marah ya melihat ketidakadilan, melihat kediktatoran ya. Dan mungkin di sesi penutup ini aku ingin mendengar satu ya seperti sedikit refleksi lah darimu ya. Kalau dulu 98 kita marah. Sekarang 2023 sudah 25 tahun. Dan sepertinya kau masih tetap marah. Gitu ya. Betapa panjang umur marahmu ya dari 98 sampai 2023. 25 tahun, Jim. Iya. Refleksimu seperti apa? Iya. Apa ya? Tentu saja soal demokrasi, hukum dan HAM masih jauh dari apa yang saya harapkan. Semua orang tahu soal itu, fakta-fakta itu. Bagaimana orang yang kita duga itu sebagai melanggar HAM dibiarkan untuk melakukan itu. Bagaimana produk-produk reformasi dilakukan orang yang semuanya anti reformasi, semua orang ikut terlibat di dalam sana. Seolah-olah agenda reformasi itu bukan sebagai sesuatu yang penting buat dia. Dan itu bukan buku, bukan agenda yang harus segera diwujudkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semakin dalam perjalanan 25 tahun tidak semakin kuat. Banyak pelemahan di banyak sektor. Seharusnya kan menjadi sebagai kelompok tertentu baik kuat gitu ya. Agar kita kuat. Seperti halnya tahun 1968 di Prancis gitu. Pemberontakan revolusi terjadi di sana, muncul sebagai kekuatan tertentu. Dan itu menekan dan terlembagakan. Muncul ide-ide yang brilian gitu, ide-ide soal agenda-agenda yang diperjuangkan gitu. Dan kita semakin hari semakin lemah karena polarisasi di tingkat kita dengan teman-teman itu juga terjadi di mana-mana. Seolah-olah apa yang kita lakukan dengan membentuk komunitas yang kemarin itu menjadi karir gitu. Tapi kesadaran itu tiba-tiba lenyap, dimakan angin, kehapus gitu, hilang dan berhadapan dengan situasi seolah-olah situasi itu baru, padahal situasi ini berhubungan dengan situasi yang kemarin ya lakukan. Saya kira kelemahan itu tidak hanya terjadi pada diri kita, tapi ada pelemahan-pelemahan, ada kekuatan yang entah yang dari dengan mana sengaja untuk melakukan kelemahan itu. Misalnya 2014 gitu ya, 2019 ya Pilpres gitu. Seharusnya ada agenda itu
enggak terjadi. Saya membayangkan pada 2014 terlibat dalam urusan kontestasi presiden, pilihan presiden, saya berharap pada saat itu terjadi perubahan. Dan semua teman-teman juga melakukan itu. Saya kaget juga, nggak ada ternyata. Ya nggak beda dengan pembangunanisme wataknya. Ya sedikit kesal juga. Tahun 2019 pun begitu juga. Banyak yang terlibat di dalam, nggak bisa apa-apa, tiba-tiba muncul orang yang tidak tahu dari mana asal usulnya, tiba-tiba ada di tidak atas. punya track record dalam partisipasi sejarah reformasi. apa yang ia miliki, sejarah atas apa yang kita diskusikan bertahun-tahun, itu tiba-tiba muncul. Seperti halnya presiden tiba-tiba muncul, presiden tidak tahu sejarah reformasi, sampai anak turunnya mungkin karena tidak itu tahu. beliau merasa tidak terbebani dengan agenda reformasi karena tidak punya ikatan emosi. Oke itu enggak, tapi ada banyak orang-orang yang tahu soal itu. Orang sekelilingnya yang bisa mengingatkan. Nah, orang sekeliling itu yang tidak punya, ya koneksitasnya dengan yang di luar itu sebatas teman, tapi bukan sebagai pelembagaan atas kesadaran itu paling tidak. Nah, itu menarik itu pelembagaan kesadaran itu ya. Partai itu yang muncul sebagai institusi demokrasi gitu, dan itu seharusnya bisa mengawal, itu tidak bisa melakukan itu. Banyak transaksi yang dilakukan misalnya. Ya, saya kira kerja kita itu pekerjaan rumah bagi kita, tentu saja bagi teman-teman setelah kita itu, baik teman-teman di generasi Z sama generasi milenial itu juga semakin berat untuk melihat ini tentu saja. Kalau itu terjadi kan, waduh, ngeri juga. Demokrasi ini juga tidak tahu kemana arahnya. Reformasi ini hilang begitu saja. Agenda-agenda itu. Itu problem yang harus kita selesaikan. Di samping sembari itu kita bersamaan dengan itu, bagaimana terpaan informasi yang terjadi dengan pesatnya perubahan teknologi komunikasi ini semakin kenceng, kita tidak semakin tercerahkan. Dulu kita itu harus cari buku, itu harus sembunyi dan sebagainya. Kita kan harus mencuri sekalipun dengan teman gitu, sampai ada buku itu kita pinjam. Itu orang bodoh kalau meminjamkan. Bisa baca buku baru itu kemewahan. Mewah. Bahkan teman-teman itu sampai ada meminjamkan buku ke teman itu bodoh. Tapi lebih bodoh kalau pinjam buku itu dikembalikan. Itu. Gitu. Kan itu sampai sebegitunya gitu. Dan sekarang itu mudah orang untuk teman-teman mudah untuk mengakses itu. Akses yang ada di mudah. genggaman tangan. Tapi itu yang terjadi apa pada hari ini? Tidak semakin apa? Tidak semakin kaya literasinya. Gerakan literasi program. Tapi literasi itu kan tidak menjadi sebuah kesadaran bersama. Nah, saya kira itu. Bayangkan kalau jadi kesadaran bersama itu. Loh, calon presiden yang 4 kali nih calon masih tetap seharusnya dia kan jadi negarawan. Kan? Itu muncul lagi. Lu lagi. Dan itu coba itu kalau orang-orang ini genggamannya ini loh, jadi punya referensi untuk itu, gitu maksud saya. Kan apa yang ia miliki dengan kesadaran itu yang bisa direfleksikan seharusnya tidak dilakukan. Tapi oke lah, itu memang ada keinginan, ya enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa, biarkanlah dia mencoba lagi, siapa tahu gagal lagi kan. Warga biar tahu, publik tahu itu harus siapa yang harus dipilih dan sebagainya, serahkan sama publik. Ya, kita harus mencerahkan, laki-laki tugas kita harus mencerahkan. Nah, itu Jung. Artinya begini, mungkin kita perlu tutup sesi terakhir ini dengan satu hal begini ya. Kita sudah banyak berkelahi di durasi waktu yang panjang, berkelahi dengan pesimisme. Nah, aku pengen kamu bisa kasih sesuatu yang hawanya tidak terlalu melo, yang agak optimis ya soal bagaimana
generasi di bawah kita atau adik-adik kita yang mahasiswa sekarang, bagaimana tentu tantangannya berbeda dengan zaman kita. Nah, apa yang ingin kau sampaikan ke adik-adik kita, aktivis mahasiswa yang sekarang? Iya, pada hari ini demokrasi tidak baik-baik saja tentu saja ya, Oke, kan. ya. Negara dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Banyak informasi yang bisa kita miliki dan itu harus bisa mencerdaskan siapa yang membawanya. Ya. Adik-adik kita harus bisa melihat itu. Ya. Apa ya? Kalau pada hari ini kita biarkan, maka ya selesai. Kalau tidak terkawal Iya, dengan baik. selesai gitu. Dan teman-teman di bawah kita itu ya udah hanyut, negara ini akan hilang karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Gitu. Ya. Maka yang penting menurut saya tidak ada hal yang terbaik yang bisa dilakukan kalau kita sendiri yang tahu itu dan tidak mau melakukan. Satu kesalahan besar kalau itu tahu dan kita ngerti, kalau tidak mau merubahnya itu kesalahan besar. Saya kira teman-teman bawah kita punya banyak ruang untuk melakukan itu. Ya. Punya banyak referensi untuk melakukan fakta-fakta yang bisa kita lihat. Saya kira tidak ada alasan termasuk saya tentu saja dan adik-adik kita itu, tidak ada alasan kita untuk membiarkan itu terjadi. Saya tahu bahwa saya marah, tapi marah itu harus saya kelola. Gitu. Saya marah itu energi. Iya, saya kelola dan saya rasionalkan. Dan saya ingin mengajak teman-teman di bawah saya itu untuk terus melakukan kritik kepada kekuasaan ini agar tidak jauh dari agenda reformasi, akan tidak semakin menjauh dan menghilangkan agenda reformasi. Saya kira itu penting bagi kita semua, bagi teman-teman muda kita terus melakukan itu. Tidak ada kata terlambat untuk bisa melakukan itu. Terus. Ya, thank you. Terima kasih, Jim. Ya, di sesi terakhir ini kita sudah berefleksi dan satu hal yang kita bisa mungkin bersepakat ya antara generasi yang di atas kita, generasi kita maupun generasi yang di bawah kita, bahwa sebenarnya substansi perlawanan di setiap zaman itu selalu sama, bahwa kita menolak ketidakadilan, kita menolak penindasan, kita menolak diskriminasi. Ya, dan situasi yang tidak demokratis. Nah, secara substansi di semua generasi perjuangannya sama. Ya, nah, karena itu apa yang menjadi obrolan kita menolak lupa itu adalah dalam kerangka kita bisa sama-sama mendapatkan pembelajaran dan kemudian merefleksikannya ke situasi hari ini dan kita bisa melakukan sesuatu yang demi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.